soalnya ini sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Baik Pak Atal, hari ini saya berkesempatan coaching sama Pak Atal akan menjadi coach bagi Bu Mufi. Iya benar sekali Pak Eko, kesempatan kali ini saya akan menjadi coach bagi Bu Mufi. Baik Pak Atal, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktek coaching Bu Mufi, yaitu yang pertama tercapainya alutsista, yang Pak Atal kemudian, terus yang kedua adanya kompetensi coach yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot atau rasa. Bisa dipahami Pak Atal? Iya Pak Eko, bisa Pak. Baik, sebelum kita mulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Atal mengenai kompetensi coaching. Apa saja yang ingin Pak Atal kembangkan dalam praktek coaching hari ini, Pak? Baik, ada berapa kompetensi? Pak Eko, kompetensi coach itu terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Atal, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga Pak Eko, ini menggali pertanyaan berbobot. Terus bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan? Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, coach dapat menggali atau memunculkan ide atau gagasan baru dari coach dan dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, itu ide yang luar biasa Pak Atal. Sepertinya sudah sangat siap sekali untuk menjadi coach. Baiklah, segera kita mulai coaching kali ini. Silakan Pak Atal dengan Bu Mufi bisa dilaksanakan. Baik. Baik Pak, saya mulai ya. Assalamualaikum Pak Atal. Waalaikumsalam. Mufi. Bagaimana kabar Mufi, sehat kan? Alhamdulillah baik Pak. Pak Atal sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga. Ada apa ini Bu? Kan kemarin Ibu minta ketemuan hari ini bersama-sama, sepertinya ada hal yang ingin disampaikan, mungkin ada yang bisa saya bantu. Maaf Pak, tadi saya mengganggu Pak. Begini Pak, saya ingin sedikit cerita terkait kasus yang saya alami di kelas saya. Apakah ada waktu? Oh begitu, tentunya jelas Bu. Saya bisa. Nah, apa yang bisa saya bantu Bu? Saya akan bantu dengan senang hati. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Ibu alami? Begini Pak, kemarin wali siswa dari siswa saya yang bernama Dani datang ke sekolah. Beliau menceritakan bahwa anaknya yang bernama Dani itu sering dibully sama teman-temannya di kelas, dan ternyata pembulian itu terjadi di dunia maya. Jadi di belakang saya mereka itu membuat grup WhatsApp yang tanpa ada sayanya. Nah di situ Naya dan juga Kayla terutama dia membuli Dani, dan kata-katanya itu kasar sekali Pak. Bahkan saya dikirimi screenshotan dari percakapan mereka. Jadi saya sangat prihatin Pak, saya bingung harus bagaimana ya Pak. Oh, baik-baik. Kasus bullying di kelas berarti ya Bu? Iya. Memang kasus bullying saat ini cukup mengkhawatirkan jika tidak segera diatasi Bu Mufina. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Tentunya saya datang ke Pak Atal, saya ingin berbagi masalah saya sehingga saya bisa menemukan solusi dan saya bisa mengatasi masalah yang ada di kelas saya Pak. Takutnya saya salah mengambil langkah. Seperti itu Pak. Oh gitu. Nah, sekarang begini, menurut Bu Mufi, murid yang bernama Naya dan
Sheila, Iya Pak. itu kalau di kelas seperti apa Bu? Mungkin tindak tanduknya gitu, perbuatannya Nah, itu yang bikin saya kaget Pak. Saya tahunya kalau di sekolah mereka itu manut, patuh sama saya. Tapi tanpa saya sangka di belakang saya mereka bersikap seperti itu. Mereka membuli si Dani. Padahal kalau di sekolah nampak akrab-akrab saja. Bagaimana ya Pak? Oh iya. Begini, kalau menurut saya mungkin ada permasalahan antara mereka bertiga. Saya juga baru tahu permasalahan ini dari laporan Ibu ya. Nah, jadi saya masih belum begitu paham terkait duduk permasalahannya. Oh, iya Bu, permasalahannya mungkin juga seperti itu kira-kira. Selain hal tersebut, menurut Ibu apakah ada penyebab yang lain? Apa ya Pak? Mungkin karena mereka ada masalah personal atau masalah pribadi, jadi yang tidak saya ketahui, atau mungkin mereka belum memahami dampak dari bullying itu seperti apa. Jadi mereka mungkin mengira itu hanya bahan bercandaan tanpa mereka tahu bahwa itu bisa mengganggu psikisnya si Dani. Oh gitu, memang zaman sekarang ini bullying menjadi momok di dunia pendidikan kita ya Bu. Kan ada beberapa kasus, kalau kita baca berita ada yang sampai sempat bunuh diri gara-gara dibully. Kita mungkin perlu lebih intens dalam menyadarkan mereka, tidak hanya mereka saja. Sebagai seorang pendidik, kita hendaknya mencegah kasus bullying dan perlu dengan sedini mungkin di kelas dan sekolah kita. Betul sekali Pak. Nah, apa yang dilakukan Naya dan Bella itu sudah mengganggu psikisnya si Dani. Kan sekarang ini si Dani tidak semangat ke sekolah Pak. Beberapa hari ini dia sudah tidak masuk. Padahal di awal pembelajaran saya sudah mewanti-wanti mereka, bahkan saya meminta anak-anak membuat petisi anti perundungan, dan saya juga sudah mengancam akan memberikan hukuman berat jika ada yang membuli temannya. Tapi nyatanya hal itu tetap kejadian. Jadi saya bingung Pak, harus bagaimana lagi nih? Oh begitu, oke. Sejak awal tahun pelajaran, Ibu sebenarnya sudah mencegah terjadinya bullying dengan mengancam anak-anak dan akan diberi hukuman jika melakukan hal tersebut. Sekarang saya tanya, menurut Ibu, apakah mengancam atau memberikan hukuman yang Ibu berikan itu efektif menghentikan anak-anak untuk tidak melakukan kasus bullying? Karena saya sudah mengancam dan sekarang ini kejadian, jadi menurut saya kurang efektif Pak tindakan tersebut. Mungkin mereka hanya takut jika ada saya saja atau di depan saya, tapi di belakang mereka tetap berlaku seenaknya sendiri, tetap membuli teman-temannya Pak. Oh baiklah, baik Bu. Yang pertama, yang jelas Ibu harus sabar. Gini, kebetulan beberapa hari yang lalu saya membaca di internet tentang bullying juga. Nah, kalau tidak salah ada kategori bullying itu. Yang pertama yaitu kontak fisik langsung, misalnya seperti memukul, jewer, nendang, menggigit dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kontak verbal langsung, mengancam, ya, mengancam, mempermalukan, merendahkan, ngejek omongan lewat omongan gitu. Kemudian yang ketiga, perilaku non verbal langsung, melihat dengan sinis, tatapan melirik gitu ya. Kemudian misalkan lagi menjulurkan lidah, melet-melet gitu. Nah, kemudian yang keempat, perilaku non verbal tidak langsung, tindakan mendiamkan temannya, itu juga termasuk bullying. Mengucilkan, kemudian misalnya mengirim surat tanpa nama, itu kan itu juga masuk dalam kategori. Kemudian yang kelima, cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Nah, kemudian yang keenam yaitu pelecehan seksual. Nah, dari keenam yang tadi saya sebutkan, menurut Ibu kira-kira kasus di kelas Ibu itu masuk yang kategori mana? Saya malah baru tahu Pak, kalau bullying ada penggolongannya. Saya kira cuma kalau bullying itu mengejek saja seperti itu. Kalau menurut saya sih
dilakukan oleh Kela dan Naya itu maksudnya cyberbullying karena mereka melakukannya lewat dunia maya, tidak secara langsung. Ya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu akar permasalahannya, yaitu cyberbullying. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin? Mungkin saya akan segera memanggil Naya dan juga Kela. Saya akan meminta penjelasan dari mereka kenapa mereka membuli Dani seperti itu. Terus nanti saya akan memarahi mereka kenapa mereka melanggar aturan yang sudah saya buat. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, oke. Gini Bu, kira-kira kalau Ibu menyelesaikan permasalahan dengan memarahi itu, apakah anak kapok atau justru hanya membuat mereka patuh ketika ada Ibu saja? Iya ya Pak, itu sama aja kayak saya mengancam tadi ya. Berarti Ya. menurut saya kalau memarahi berarti kurang efektif juga ya Pak. Apa saya harus menggunakan strategi yang lain ya? Betul sekali Bu. Kalau menurut saya, hukuman atau memarahi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi, kira-kira coba kita gali strategi hukuman atau apa yang tepat yang digunakan dalam mengatasi masalah ini. Menurut Bu Mufi, kira-kira? Kalau tadi saya menggunakan ancaman, menggunakan apa? Ibaratnya kekerasan ya, tidak mempan, tidak sampai ke hati mereka. Mungkin saya harus menggunakan secara halus. Jadi saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati, pendekatan secara personal, mencari tahu akar dari permasalahan karena pasti ada alasan kenapa si Kela dan si Naya itu dibuat seperti itu. Nah, setelah nanti saya tahu alasannya, mungkin saya bisa menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Ya, baik. Ibu akan mencoba menggunakan cara baru tersebut. Ibu tahu nggak bahwa apa yang akan Ibu lakukan itu adalah merupakan praktik dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa itu Pak? Saya baru mendengar segitiga restitusi Pak. Hai Bu, jadi restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Oh, berarti intinya saya harus membuat mereka menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu salah, lalu membuat mereka agar mereka sadar dan memperbaiki kesalahan mereka. Betul sekali. Kira-kira rencananya nanti seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira ini Bu ya, yang menjadi rencana Bu Mufi ke depannya untuk memperbaiki permasalahan di kelas Ibu itu mau seperti apa dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan? Mungkin saya akan menjadikan ini sebagai pelajaran. Selain itu saya akan sharing kasus saya ini ke teman-teman rekan sejawat saya agar menjadi pembelajaran bagi mereka juga. Dan saya akan kembali mengangkat kasus ini, kasus bullying di kelas. Tapi saya tidak akan menyebutkan oh Naya dan Kela ini sudah menjadi pelaku karena itu juga nanti akan mengganggu mental mereka. Terus mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas Pak yang isinya anti perundungan di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya Bu, yang apa yang akan Ibu lakukan, dan saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Semoga dengan langkah-langkah tersebut dapat menjadikan kelas Ibu menjadi lebih kondusif lagi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan hal tersebut? Mungkin besok Pak, lebih cepat lebih baik. Dan semoga nanti 1 atau 2 minggu lagi sudah terlihat hasilnya, perubahan dari anak-anak. Saya sudah sedikit merasa lega ini Pak, sudah sama Pak Atal. Syukurlah, alhamdulillah Mufi sudah lega. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Lalu dari apa yang sudah Bu Mufi rencanakan tadi, pasti Bu Mufi punya komitmen. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan siapa saja yang akan Ibu ajak atau membantu Ibu untuk mensukseskan komitmen itu? Mungkin nanti saya akan menciptakan suasana kelas tidak hanya di kelas saya, tapi juga di sekolah saya agar kelas saya itu menjadi kelas yang kondusif, yang nyaman dan juga ramah anak. Jadi anak-anak akan
akan senang di kelas. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan wali siswa. Jadi seperti kasus saya terjadinya di rumah, jadi saya minta orang tua itu juga mengawasi anak ketika di rumah. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali ya, apa yang akan Ibu lakukan semoga terlaksana. Saya sangat setuju dan yakin langkah apa yang Ibu laksanakan akan membawa perubahan yang positif buat sekolah, terutama anak-anak Ibu. Saya juga salut karena Ibu tidak hanya menyelesaikan sendiri, tapi juga mau berkolaborasi dengan orang tua. Saya juga berterima kasih sama Pak Atal karena sudah memotivasi saya. Baik, nah Bu Mufi sudah meluapkan cerita permasalahan Ibu dan sudah menemukan rencana titik temunya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah merasa lega, Pak, sudah seperti bebas pikirannya, tidak ada beban lagi. Saya sudah agak ada pencerahan dan menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Ya, baik Bu, saya hanya berusaha menjadi pendengar. Senang sekali Ibu bisa sharing dengan saya. Semoga tindak lanjut Ibu sukses ya. Nah, jangan lupa nanti saya dikabari hasilnya dari solusi yang Ibu akan terapkan tersebut. Siap, Pak, siap. Saya akan segera memberi kabar Bapak jika ada progres dari langkah yang saya ambil. Terima kasih banyak, Pak. Maaf, Pak, ini saya mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Bu Mufi. Baik, saya pamit dulu ya, Pak. Ya, sama-sama monggo. Baik Pak Atal, tadi sudah melakukan coaching Pak. Sekarang kita melakukan pasca observasi dari yang kedua Pak. Baik. Tadi Pak Atal dan Bu Mufi sudah melakukan praktek coaching yang sungguh luar biasa Pak. Saya sangat antusias sekali karena sangat mengenal sampai dengan menemukan solusi. Terus atas permasalahan Bu Mufi itu kan sungguh luar biasa Pak. Tadi juga saya sudah mengamati terus mencatat yang terlihat terdengar sesuai alur diktal dan juga kompetensi Pak Atal sebagai coach. Terus sebelumnya saya juga memberikan evaluasi Pak. Menurut Pak Atal, apa nih yang kira-kira yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Atal? Saya tadi sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Mufi. Saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka agar Bu Mufi mampu menemukan titik temu atau solusi atas permasalahan itu, Pak. Membuat Bu Mufi mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada diri Bu Mufi, Pak. Bagus sekali Pak. Ini memang luar biasa sekali ya. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching tadi yang sudah berjalan dengan cukup luar biasa, bahkan dengan percakapan yang mengena. Ini sangat antusias sekali. Jadi secara keseluruhan antara coach dan coaching ini sudah terjalin kemitraan, sedikit kayak chemistry yang bagus sekali lah Pak. Antara percakapan sudah nampak akrab, nyaman, sebagai rekan ataupun mitra yang setara sudah nampak tidak ada jarak, suasana sangat hangat, tenang. Saya juga sudah menemukan melihat alur cerita yang sudah jelas, sangat-sangat jelas. Jadi pada alur tujuan tadi saya mencatat di sini, Pak Atal ini sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan sebagai coaching Pak dengan Bu Mufi. Tadi dengan kasus ada satu murid yang setiap pagi berangkat ke sekolah, selalu diantar ibunya seperti itu ya Pak. Mungkin demikian mungkin Pak. Terus sesuai dengan itu
ada juga alur identifikasi ya Pak. Sebagai tools, ada pertanyaan yang berbobot, terus mengenai dan menggali kekuatan dan kompetensi yang ada pada uji, terus menanyakan ide atau solusi, itu sungguh luar biasa Pak. Terus ada juga alur rencana aksi Pak, yang nampaknya tadi movie ya Pak ya, sudah mampu memunculkan langkah-langkah aksi yang akan dilakukan saat uji tadi Pak dengan Bu movie, dan sehingga ini akan menyeting kelas semenarik mungkin Pak, dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, menyediakan permainan edukatif, beragam, serta melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Terus juga saya catat ada pada alur tanggung jawab juga sudah meminta komitmen untuk melakukan rencana aksi. Jadi uji sebagai pembimbing akan senantiasa membuat pembelajaran yang nyaman, menyenangkan dengan cara menyeting kelas semenarik mungkin Pak. Itu tadi Pak. Terus saya juga mencatat di sini ada 3 yang nampak dalam kompetensi yang Pak Hatta lakukan. Yang pertama ada passion, kehadiran penuh Pak Hatta sudah fokus kepada kegiatan coaching. Terus yang kedua melakukan mendengarkan aktif dengan menggunakan perasaan dan empati, ini sungguh luar biasa Pak. Terus yang ketiga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Ini menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada uji Pak. Ini sudah luar biasa. Terus yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya mungkin untuk melakukan lebih baik, yaitu banyak latihan lagi Pak. Sebagai praktek coaching ini untuk meningkatkan kompetensi yang berbeda agar nanti dalam kemitraan komunikasi dengan uji sebagai coach dan uji ini terlihat lebih santai, tidak kaku Pak. Seperti itu Pak. Baik, kompetensi apa yang kira-kira mau dikembangkan lagi setelah melakukan praktek coaching seperti tadi Pak? Kira-kira mungkin saya kompetensi itu yang akan saya kembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, kemampuan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara saya, terutama tadi pada coach Bu Mufi, dan memahami makna dibalik ucapannya, untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicaraan serta mendukung ekspresi diri dari Bu Mufi atau coach yang tadi itu Pak. Gitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Hatta sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik bersama Bu Mufi. Setelah ini nanti Pak Hatta bisa melakukan refleksi Pak tentang praktek coaching yang baru dilakukan tadi. Terus Bapak juga dapat melakukan praktek coaching ini dengan rekan guru lain Pak, mungkin dengan murid juga bisa Pak, dengan atasan, kepala sekolah. Itu juga bisa menambah wawasan dan keterampilan coaching. Ini sungguh luar biasa kepada Pak Hatta. Sekali lagi praktek coaching tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua Pak. Salam semangat untuk guru juga dan luar biasa. Ya Pak, terima kasih.